Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum beraktivitas di pagi ini, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari yang baru ini. Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pagi ini yang ingin saya sampaikan adalah rancangan keselamatan dan kasih Allah yang sempurna. Saudara, Kitab Kejadian bab 1 dan bab 2 adalah kisah di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Termasuk juga di dalamnya adalah manusia sebagai ciptaan yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Karena sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman atau Allah kita berfirman demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu di Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Jadi di saat Tuhan menciptakan manusia, itu merupakan gambar dan rupa dari Allah sendiri. Dan di saat Allah menciptakan segala sesuatu di hari yang ke-6, di Kejadian 1 ayatnya yang ke-31, Allah berfirman demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Jadi di saat Allah menciptakan segala sesuatu, Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Sungguh luar biasa, sungguh sempurna apa yang diciptakan oleh Allah kita. Tetapi di Kejadian 3 kita melihat suatu peristiwa di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, alasan manusia pertama jatuh ke dalam dosa ialah yang pertama, ketidaktaatan. Yang kedua, melanggar perintah Allah. Apa yang mereka langgar dari perintah Allah? Itu merupakan kalau kita baca, kita menilai, sepertinya itu hal sederhana, larangan sederhana yang dibuat oleh Allah. Karena larangan itu adalah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kelihatannya sederhana, tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, dosa tetaplah dosa. Di saat manusia jatuh ke dalam dosa, di saat mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah dari pohon buah terlarang, firman Tuhan berkata, maka terbukalah mata mereka dan mereka mengetahui bahwa mereka itu telanjang. Pertanyaannya, apakah di saat mulanya mereka tidak telanjang? Semenjak semula Allah menciptakan mereka itu telanjang, tetapi ada yang menyelimuti mereka. Hadirat Tuhan, hadirat Allah menyelimuti mereka, kemuliaan Tuhan menyelimuti mereka, tubuh mereka, sehingga mereka itu terlindungi, mereka itu ada dalam naungannya Tuhan. Tetapi di saat dosa menguasai manusia, firman Tuhan berkata bahwa mereka terbuka matanya. Mereka terpisah dari Allah, mereka terpisah dari kemuliaan Tuhan, sehingga mereka jauh daripada Tuhan. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Itulah yang terus dialami manusia sampai dengan saat ini. Iblis menaburkan benih-benih jahat, benih-benih yang membuat kita rasa malu, rasa khawatir, rasa takut di dalam hati, di dalam pikiran kita, yang membuat kita menjauh dari Tuhan, yang membuat kita bersembunyi dari Allah. Itu yang dialami oleh manusia pertama. Mereka rasa malu sehingga mereka bersembunyi dari Allah. Tetapi Allah kita sungguh hebat, Allah kita sungguh luar biasa. Rancangan keselamatan telah Tuhan kerjakan dari sejak kejatuhan manusia pertama. Kejadian 3 ayat 9a berbunyi demikian, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ada panggilan, ada ajakan. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mencari manusia. Tetapi bukan juga hanya sampai di situ saja. Di Kejadian 3 ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka.
Tuhan melakukan suatu pembaharuan, yaitu ada binatang yang dikorbankan untuk diambil kulitnya dan diberikan kepada manusia. Yang awalnya manusia itu mengambil daun-daun arah dan mengenakan daun-daun itu, tetapi Allah menggantikan itu dengan kulit binatang. Apa maksud dari cerita itu? Yaitu rancangan manusia atau usaha manusia yang dilakukan di luar Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kita beralih ke kisah Abraham dan Ishak. Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya. Abraham taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jika kita melihat kisah ini, bukankah kita bisa melihat gambaran Kristus di dalamnya? Ishak memikul kayu untuk dijadikan sebagai kayu korban bakaran di atas punggungnya yang diberikan oleh Abraham untuk naik ke atas Gunung Moria. Yesus memikul kayu salib sampai ke Golgota. Ishak dijadikan korban yang diminta oleh Allah untuk dilakukan oleh Abraham. Yesus dikorbankan sebagai penebus dosa umat manusia. Ishak digantikan oleh domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak berduri, tetapi Yesus menjadi korban bagi kita untuk keselamatan kita umat manusia. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Rancangan keselamatan dan kasih Allah yang sempurna telah Tuhan berikan buat kita semua umat manusia. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa rancangan keselamatan Allah itu ada buat kita. Mari Bapak Ibu, jangan tinggal di dalam dosa. Tetapi jika kita menyadari dosa kita, mari datang kembali kepada Tuhan. Menyadari bahwa keselamatan telah kita peroleh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bahwa kasih karunia dari Allah itu sempurna, tidak ada batasnya. Terus dinyatakan atas setiap kita yang mau percaya dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.